Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi kali ini gue mau mengupdate tank gue yang ini nih, si Shrek. Yang di video sebelumnya itu ya, kalau kalian nonton tuh yang gue upload 2 atau 3 hari lalu ya, si Aquascape nomor 2. Nah itu kan gue men-setup si Shrek ya, sebenarnya tank lama yang gue bongkar lalu di setup baru gitu. Nah ini gue mau mengupdate, ini sebenarnya udah 1 minggu, ini hari ke-8. Jadi sebenarnya video itu udah gue record dari seminggu yang lalu, 8 hari yang lalu ya. Tapi baru gue upload aja di YouTube itu 2 atau 3 hari lalu lah pas kalian nonton video ini nih, video gue sekarang. Itu jadi telat, jadi sebenarnya udah gue record tapi gue belum sempat ngeditnya dan belum sempat gue upload di YouTube. Jadi kalian baru nonton tuh 2 atau 3 hari yang lalu. Tapi sebenarnya tank ini udah berumur 1 minggu gitu. Nah ini sekarang gue mau mengupdate gitu supaya kalian bisa lihat kondisi si tank Shrek ini setelah 1 minggu. Ya 8 hari lah tepatnya, 8 hari. Oh ya, sebelumnya thank you juga buat kalian yang udah nge-like, udah komen di video Aquascape gue. Thank you banget men. Apalagi yang kayak ngasih masukan, lalu sharing-sharing experience-nya juga gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol gitu di komentar. Nah ini sekaligus juga gue menjawab, ada yang komen nih, gue bacain aja ya, si Om Hafid Darmawan 1745. Nah ini gue nggak tahu sih sebenarnya ini cowok apa cewek, tapi dari namanya kayaknya cowok, jadi gue panggil Om aja ya. Jadi si Om Hafid ini concernnya adalah nanam hair grassnya udah coklat gitu, nanti takut melting atau amonianya nanti jadi naik lagi kalau tanamannya melting gitu ya. Nah itu sebenarnya gue sekalian menjawab di video ini. Jadi gua biasanya kalau nanam, sebelumnya hair grass itu kenapa kalau kalian lihat video gue yang sebelumnya ya, yang nomor 2 itu kan pas gua zoom bagian hair grassnya tuh memang sudah menguning gitu. Nih gua kasih lihat videonya. Ini dari video gue yang minggu lalu. Nah, sebenarnya kenapa hair grassnya bisa menguning itu sebenarnya karena gua aja telat nanam, telat nancep. Jadi hair grassnya itu udah datang dari 1 hari sebelumnya di rumah gua. Masih ya biasa ya, standar diplastikan gitu. Cuman waktu hari itu datangnya tuh udah sore, mungkin maghrib lah ya, sore mau ke malam gitu. Dan gua udah capek, jadi nggak mood untuk nge-setup tank gitu. Jadi baru besok malamnya, jadi udah lebih dari 1 hari lah ya, lebih dari 24 jam gitu. Dan itu gue taruh di kamar gue aja gitu, kamar ber-AC di dalam plastiknya doang, nggak gue apa-apain. Jadi gue mikirnya ya udahlah besok aja gitu. Jadi pas gue tanam, pas gue bikin video itu, memang sudah mulai menguning gitu. Tapi gue pribadi, selama gue lihat akarnya belum membusuk atau belum mati total gitu ya tanamannya, gue sih masih yakin, gue punya keyakinan yang berlebih gitu pada tanaman-tanaman dan tank gue gitu. Gue yakin mereka tuh masih kuat gitu. Jadi gue masih memiliki keyakinan kalau tanaman-tanaman yang datang ke rumah gue itu tidak selemah yang gue pikirkan gitu. Jadi nggak terlalu concern buat gue. Dan akhirnya setelah 1 minggu di rumah gue ini, di tank gue ini, di Shrek ya, ini bisa lihat mulai menghijau lagi. Memang masih ada sedikit kuning-kuning, tapi ini sudah jauh lebih hijau daripada minggu lalu. Lalu sudah mulai muncul juga kayak cabang-cabang baru ya. Kalian bisa lihat tuh mulai tumbuh-tumbuh lagi yang baru-barunya, dan warnanya juga jadi lebih hijau lah intinya. Jadi yang bisa kalian lihat dari tank ini adalah tanaman sudah mulai tumbuh ya, mungkin sudah mulai settle gitu. Settle tuh udah mulai nyaman gitu sama lingkungannya. Karena biasanya kalau tank baru, air baru kan pasti mereka butuh adaptasi. Jadi melting itu juga sebenarnya kalau gua menganggap itu adalah fase jelek gitu ya, ugly phase. Ugly phase adalah fase jeleknya. Biasanya di tank gua yang terjadi adalah dari hampir semua tank yang ada yang pernah gua setup gitu ya di rumah gua dengan kondisi air rumah gua. Biasanya seminggu pertama tuh jelek gitu. Biasanya melting karena kan pasti beda ya rumah gue sama dari tempat penjualnya gitu. Kondisi air tempat nanamnya si penjual, mungkin airnya lebih bagus atau gimana. Jadi begitu datang dan ditanam pasti ada beberapa dan banyak juga gitu yang melting gitu. Tapi ya itu gue pangkas-pangkasin aja. Kayak Valesneria Nathan nih yang di belakangnya. Itu biasanya juga ujung-ujungnya tuh mulai melting, dan itu ya udah gue potong-potongin aja. Nanti mereka akan tumbuh baru lagi dengan kondisi yang sudah menyesuaikan dengan kondisi tank gue, kondisi air gue.
Dan mereka biasanya udah apa ya, settle aja habis itu, udah nggak ada masalah. Ini terjadi di beberapa tank gua di TVT, lalu Michelle, ini Michelle juga. Ini tanamannya banyak banget ya, Michelle ini. Banyak banget dari depan sampai belakang. Rimbun lah, apalagi bagian belakang. Tapi ya standar, kayak tanaman merah ini sebenarnya ada satu lagi di belakangnya. Itu sempat melting parah. Gue pikir bakal mati dan ya udahlah gitu. Kayak kalau emang beneran mati udahlah gue cabut, gue buang gitu. Ternyata malah tumbuh nih, gue kasih lihat videonya juga. Ternyata sekarang malah kondisinya oke. Walaupun posisinya rada jauh dari cahaya gitu ya. Selama kondisi airnya baik, gue nggak bilang bagus ya, kondisi airnya baik, lalu parameter kayak cahaya, lalu CO2, gue di sini bicara CO2 karena gue pakai CO2, ya apa ya, menurut gue itu cuman fase penyesuaian mereka aja sih. Setelah itu sebisa mungkin kita jaga parameternya, habis itu biasanya mereka akan tumbuh dengan baik juga gitu. Nah di Shrek sendiri, kalau gue lihat ini tanaman hairgrass udah mulai hijau, lalu tanaman baru ini yang gue lupa namanya, nanti gue tulis aja, gue masih belum hafal nama tanaman ini ya. Nah itu mulai tumbuh juga, mulai meninggi ya. Kalau sebelumnya rada pendek-pendek gue tancepinnya, sekarang mulai tumbuh agak tinggi-tinggi. Natannya sih masih belum terlalu terlihat ya, walaupun mulai sebelah kanannya mulai agak tinggi, tapi yang lainnya masih kurang lebih masih hampir sama lah sama yang minggu lalu, tapi setidaknya nggak mati aja. Lalu yang kelihatan banget tumbuh dengan oke gitu adalah Ludwigia dan Rotala nih, yang sebelumnya gue tanam itu pendek banget, dan itu memang bukan sisaan ya, itu gue potong dari tank Michelle. Di atas si ceper, itu kan Rotala sama Ludwigianya udah panjang-panjang, itu gue potong, lalu gue tancep lah ke Shrek ini nih, beberapa batang gitu. Nah ini bisa dilihat dalam waktu kurang lebih 1 minggu ya, ini udah tinggi banget si Ludwigianya dibandingkan yang minggu lalu. Rotalanya juga mulai tumbuh, tapi memang Ludwigia dan Rotalanya tidak semerah yang di Michelle, karena Michelle itu highlight banget ya, pakai lampu Chihiros Vivid Mini, dan itu gue setting di rednya itu 100%, tapi hijaunya 80%, birunya 100%, jadi memang lebih memerahkan tanaman. Nah kalau di sini ini pakai lampunya si siapa namanya nih, Candila X 450 ya, Proscape. Nah Candila Proscape sendiri walaupun wattnya besar, tapi tidak seterang Chihiros ya, dan warnanya cenderung, kalau menurut mata gue cenderung kehijauan sebenarnya cahayanya, jadi nggak putih atau agak merah gitu. Ini lebih ke hijauan ya. Nah di video ini juga gue sedikit menjelaskan gimana sih caranya gue menjaga parameter air. Gue tidak bilang metode yang gue pakai ini adalah yang terbaik. Tentunya enggak. Banyak aquascaper, banyak scaper-scaper di YouTube atau di luar sana. Di Indonesia aja deh, kita nggak usah ngomongin di luar negeri gitu ya. Di Indonesia tuh banyak yang lebih senior, lebih jago-jago, mainnya tuh lebih bertahun-tahun dibandingin gue. Gue ini baru mungkin Januari lah. Ya Januari 2024. Sebelumnya gue main aquascape tahun-tahun 2016 mungkin ya. Udah lama lah, tahun-tahun 2016 2017 gitu, main di kosan aja gitu. Tapi itu juga aquascape asal-asalan lah, masih belum banyak ilmunya, masih bego lah kasarannya. Lalu gue sempat pensiun ya, karena juga ya ilmu aquascape gue tuh gitu-gitu aja gitu, jadi banyak gagal ya daripada banyak bagusnya. Terus gue pensiun, baru main lagi Januari 2024 ini di Bali. Nah, jadi gue nggak bilang metode gue yang terbaik. Tentunya metode gue ini yang mau gue sharing aja ke kalian. Ini adalah metode yang gue temukan, ini bahasanya berat banget ya kalau metode yang gue temukan gitu. Metode yang menurut gue cukup berhasil di kondisi rumah gue gitu, kondisi air di daerah rumah gue. Karena aquascape itu sangat berperan penting kan, yang seperti kita tahu semua, pasti semua orang yang main aquascape udah tahu kalau sebenarnya air lah yang paling penting. Kondisi air kita yang paling penting. Jadi gini, gue itu kan di Bali, lalu rumah gue itu di Nusa Dua ya, di selatannya Bali, dan itu kita biasanya kalau anak-anak Bali itu nyebutnya orang-orang yang tinggal di Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu, Ngasan gitu-gitu. Itu tuh anak-anak bukit, anak-anak selatan tuh anak-anak bukit, karena posisi kita tuh lebih tinggi, kayak di bukit gitu kalau dilihat mata. Tapi sebenarnya lebih kayak ke tebing dan batu kapur kebanyakan. Nah, air di rumah gue itu air PDAM, tapi tipikal airnya itu hard dan pH-nya tinggi.
Jadi gue udah ngecek semua di awal-awal gue mulai main aquascape ya, kondisi air di rumah gue ini. Air PDAM yang kita pakai itu, jadi gue ngisi itu pakai air keran biasa ya, air keran kamar mandi gitu. pH-nya itu ada di angka 7,5 sampai 8, bahkan fluktuatif, tidak stabil di 7,5. Jadi hari ini gue cek bisa 7,5, besok bisa 8, bisa 7,8, jadi di antara itu. Nah, untuk ngetes pH, gue pakai kertas yang itu tuh yang dicelup doang, sama yang pakai cairan juga, si punyanya Tetra. Nah, jadi buat ngetes pH tuh gue pakai punyanya Tetra yang kayak gini nih, yang tes pH ya. Nah, yang bentuknya liquid, bentuknya cairan. Atau ya kalau gue buat sehari-hari, karena biar nggak banyak buang waktu, gue biasa pakai yang kertas doang, yang dicelup beberapa detik buat ngetes pH, hardness, klorin, nitrat, dan nitrit. Ini pakai punyanya Vivaria yang 6-in-1. Ya selain itu gue juga punya kayak ammonia test dari Salivert, lalu KH test dari Salivert juga. Ini bentuknya cairan semua. Ngomongin balik lagi ke pH air rumah gue yang 7,5 sampai 8 dan fluktuatif naik turun. Yang gue lakukan adalah media filter pastinya. Media filter dan water treatment yang disemprot-semprot untuk nge-treat air kalian. Media filter itu banyak banget ya. Dan gue cobain tuh udah banyak banget. Dari apa? Bioring, biobol, lalu kerang jahe, lalu apa namanya? Pumis, batu apung. Semua tuh udah gue cobain. Gue cari yang paling cocok. Jadi trial and error aja gitu. Seperti contohnya pumis, batu apung. Di YouTube banyak sekali YouTuber, scaper bilang Indonesia ya. Kayaknya kalau di luar negeri, scaper-scaper luar kayaknya nggak ada yang pakai batu apung. Gua nggak tahu sih, tapi kebanyakan scaper Indonesia bilang batu apung tuh yang terbaik lah. Salah satu yang terbaik karena harganya murah, tapi sebagai rumah bakteri itu bagus banget. Dan mungkin iya, tapi di gua itu nggak bisa. Karena pumis sendiri, batu apung itu memang mungkin bagus sebagai rumah bakteri, tapi pumis itu merubah air. pH air itu naik kalau kalian pakai batu apung. Jadi gue ini udah mencoba dan sudah gue tes, jadi ini ada datanya gitu ya. Walaupun ya nggak gue catet gitu, gue ngetesnya udah lama gitu. Jadi air gue itu 7,5 sampai 8. Kalau gue pakai pumis, jadi gue pakai batu apung di media filter gue. Itu gue cek dalam waktu 1-2 hari aja, pH air gue itu naik ke 8,5. Nah itu terlalu tinggi untuk tanaman, itu nggak bagus. pH airnya ketinggian dan semua udah gue cobain, kerang jahe juga itu nggak bekerja nih. Gue nggak bilang itu nggak bagus, tapi tidak cocok untuk kondisi air di rumah gue. Nah, sampai akhirnya gue menemukan media filter yang cocok, works, dan semua tank gue pakai itu. Dan akhirnya semua tank gue alhamdulillahnya berhasil sampai hari ini, yaitu Neomedia filter. Neomedia memang harganya agak lebih mahal ya, untuk 1 liternya mungkin 140-150 ribu 1 kilonya. Tapi gue pakai yang soft. Jadi Neomedia sendiri punya soft, pure, sama hard. Itu sebagai rumah bakteri dan juga dia mempengaruhi pH air. Kalau pakai hard, dia buat naikin pH, pure dia tidak merubah pH, lalu gue pakai yang soft. Yang soft itu untuk menurunkan pH. Jadi dari 7,5 atau 8 fluktuatif, nah pH air gue itu turun setelah gue pakai Neomedia. Jadi ke 7, angka 7 lah, atau 7, kecil, 7,1, 7,2 gitu. Nah, jadi ya itu yang gue pakai di semua tank gue dan akhirnya berhasil. Jadi air gue sekarang pH-nya sudah di angka 7 sebelum hari ini ya. Itu dulu. Lalu gue mau nurunin pH-nya lagi karena gue ngincer sampai 6, gitu. 6,5, antara 6,5 sampai 7. Lalu apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah pakai ini. Ini adalah ada ADA Nature Aquarium. Ini adalah aqua conditioner, jadi conditioner buat air, soft water kayak gini nih. Ya. Nah ini juga ADA ini untuk menurunkan pH dan KH. Nih ada tulisannya lowering pH dan KH di bagian belakang sini. Jadi pemakaiannya itu 1 kali crot gitu ya untuk 10 liter air. Jadi misalkan Shrek ini 42 liter, berarti 4 kali crot. Tapi ya gue nggak pernah pakai 4 kali juga sih.
mungkin 2 atau 3 kali aja cerotnya gitu. Karena harganya lumayan, men. Dan di Bali ini susah nyarinya. Jadi cuman ada satu toko yang jual ini, yang gua tahu ya. Dan itu dulu mereka masih jual satu, sampai akhirnya sekarang udah sold out. Kayaknya yang beli gue doang. Lama-lama habis sama gue sendiri. Jadi sekarang gue harus mencari ini, mungkin beli dari Jawa gitu, dari Jakarta mungkin ya. Karena yang di toko yang di Bali belum nge-stok lagi. Nah itu gue buat menurunkan pH air gue supaya lebih turun lagi. Nah lalu si Om Hafid ya di komen juga ada ngomongin soal amonia gitu. Nah kadar amonia memang tidak bagus untuk tanaman ya. Gua tidak fokus di ikannya ya, tapi gue fokus ke tanaman. Yang biasa gue lakukan untuk menurunkan kadar amonia, nitrat dan nitrit adalah gue pakai Aquasave. Ini gue nggak disponsorin, nggak apa ya, cuman ya gue sharing ke kalian aja apa yang gue pakai. Memang harganya juga lumayan lagi. Ini 120.000 nih, ada tag harganya. Nah ini punyanya Vivaria juga. Aquasave tuh kurang lebih sama kayak Sikem, bukan Purigen, kok Sikem Prime. Sikem Prime ya. Dia untuk melarutkan amonia, menurunkan kadar amonia, terus nitrat dan nitrit. Ini yang gue pakai juga untuk semua tank gue. Jadi setiap kali ganti air, nah ini gue pakai. Jadi dia menghilangkan klorin, lalu kloramin, lalu detox amonia, nitrat dan nitrit. Jadi ini yang selalu gue pakai. Lalu sisanya standar ya liquid karbon, lalu bakteri cair, pupuk, makro, mikro, dan beberapa elemen lainnya seperti nitrogen, lalu ini ada Fe, lalu ini ada potasium. Ya tapi itu sebenarnya ya lebih ke arah pupuknya ya. Tapi kalau untuk water treatmentnya ya, tadi ke EDA, media filter yang soft, lalu EDA soft water, sama Vivaria Aquasave buat menghilangkan klorin dan amonia dan segala macamnya itu. Nanti gue update juga, mungkin video berikutnya gue update setelah 3 minggu, lalu setelah 1 bulan mungkin gitu kan, supaya kalian bisa lihat. Tapi nanti yang berikutnya mungkin gue jadiin satu video aja 3 minggu, 4 minggu, mungkin 6 minggu gitu ya, itu jadi satu video aja biar nggak terlalu banyak juga videonya. Lalu video gue yang berikutnya juga gue pengen lagi berencana mau bikin tank lagi. Sebenarnya tank yang lama, kalau kalian nonton video gue yang pertama, Aquascape yang nomor 1, itu sekilas ada tank kecil yang isinya cuma batu sama hair grass. Nah itu akhirnya gue bongkar. Gue mau bikin buat konten aja sih sebenarnya. Tapi gue penasaran juga, karena semua tank gue ini kan high tech ya. Gue pengen bikin yang low tech. Tapi nanti di video yang berikutnya lagi. Oke? Jadi sekian update gue hari ini. Apalagi ya, kalau ada yang mau komentar atau mau yang nanya, mau sharing-sharing juga, atau kita mau ngobrol gitu tentang Aquascape, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita ngobrol di situ, balas-balasan. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa ya. Nanti kalian tinggal klik aja. Lalu thank you banget buat kalian yang udah like, komen, share, atau subscribe. Terutama thank you banget. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.